Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama, tata nama alkana. Pemberian nama senyawa organik dapat didasarkan pada aturan tata nama IUPAC dan tata nama trivial. Adapun penamaan alkana menurut aturan IUPAC dijelaskan sebagai berikut. Baik, yang pertama, pada alkana rantai lurus, nama alkana sesuai dengan jumlah atom karbon dan diberi awalan N. Normal, tidak bercabang. Ini namanya rantai lurus ya. Ini lurus, tidak ada cabangnya. Berarti harus diberi awalan N. Normal tadi ya. Nah, ini kenapa propana? Berarti jumlah atom karbonnya sebanyak 3 ya. Makanya diberi nama N-propana. Kalau jumlah atomnya 4 di sini misalkan bertambah lagi C-nya berarti N-butana ya. Gitu. Kita lanjut yang kedua. Pada alkana rantai bercabang penamaannya sebagai berikut. Yang A, nama alkana berdasarkan rantai C terpanjang, jadi ditentukan terlebih dahulu rantai C terpanjang, yaitu rantai yang terdiri dari C yang paling banyak sebagai rantai utama atau rantai induk. Yang B, atom C yang tidak terletak pada rantai utama disebut gugus alkil atau rantai cabang. Di sini ada beberapa rumus struktur alkil ya. Ada metil, CH3 ya. Ada etil, propil, isopropil, butil, sekunder butil, isobutil, dan tersir butil. Yang C, penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari ujung yang terdekat dengan rantai cabang. Ini untuk penomorannya ya. Berarti untuk penomoran pada tata nama alkana ini dimulai dari yang terdekat dengan cabangnya ya, cabang. Kemudian yang D, rantai cabang dituliskan terlebih dahulu, diawali dengan nomor cabang lalu diikuti penulisan rantai utama. Kemudian yang E, jika terdapat 2 atau lebih alkil yang sejenis maka disebut sekali dan diberi awalan di untuk 2 jumlahnya, kemudian tri untuk 3 jumlahnya, tetra 4, penta 5, dan seterusnya sesuai dengan jumlah alkil sejenis yang terikat pada rantai utama. Begini maksudnya ya. Misalkan di rantai utama itu ada 2 cabang atau alkil yang sejenis, misalkan CH3 sebanyak 2, maka diberi awalan di metil ya, karena sudah kita misalkan tadi metilnya itu ada 2 berarti dimetil. D-nya itu menunjukkan jumlah metil yang jumlahnya adalah 2. Misalkan jumlah metilnya ada 3 berarti trimetil. Kemudian urutan penulisan nama alkil sesuai urutan abjad huruf depan alkil: butil, etil, iso, dan propil. Misalkan di rantai utama itu terikat cabang, ada etil, ada metil. Nah, misalkan ada 2 cabang dengan cabang yang berbeda, ada cabang metil, ada cabang etil. Nah, yang mana yang didahulukan? Ya, yang didahulukan adalah yang etil dulu yang dituliskan ya, bukan metil, karena di abjad kan lebih dahulu E daripada M kan. Ya, kita lanjut ke yang G. Apabila satu atom C mengikat 2 gugus alkil, penomoran harus diulang. Ya, jadi begini. Jika ada satu atom C, misalkan atom C nomor 2 mengikat 2 gugus metil, maka akan menjadi 2,2 dimetil ya. Nah, kenapa 2,2 ya? Karena metil tersebut terletak di atom C nomor 2, kedua metil tersebut ya, maka 2,2 ya, terletak di nomor atom C nomor 2 ya. Jadi begitu. Nah, ini beberapa contoh senyawa alkana ya. CH4 metana, C26 etana,
kemudian C3 H8 propana. Nah, ini berdasarkan jumlah C-nya ya. Nah, C1 metana ya, jumlah C. Kalau jumlah C-nya 2, etana ya. Nah, sama juga seperti yang ada di alkena nanti ya. Alkena, alkuna, tinggal ganti ana ini menjadi ena dan menjadi una ya. Misalkan di sini C3 untuk alkena, maka akan menjadi propena di sini ya. Jumlah C-nya 4. Kalau di alkena butena, kalau di alkuna ya butuna. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh ya. Mari kita coba contohnya. Nah, yang pertama, langkah yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita harus menentukan rantai utamanya, rantai induk ya. Nah, yang manakah yang disebut rantai induk di struktur ini? Yang mana ya? Jadi rantai utama itu yang memiliki jumlah C yang paling banyak. Nah, kira-kira yang mana? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke sini 5 ya. Coba kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau lurusnya tadi 5 jumlah C-nya. Kalau yang berbelok juga 5. Nah, yang mana kita pakai? Saya rasa ini sama ya. Mau pakai yang lurus juga boleh. Mau pakai yang ini juga enggak apa-apa juga saya rasa. Tetap yang akan menjadi cabangnya pasti etil nanti ya. CH2, CH3 ini juga sama. Kalau kita pakai yang ini pasti nanti yang akan menjadi cabang yang ini. Nah, kalau misalkan kita pakai rantai utama yang ini, nah CH2, CH3 juga yang akan menjadi cabang. Kita pakai rantai lurus saja ya. Nah, ini rantai lurus ya. Jumlah C-nya juga sama saja, 5 ya. Kalau 5 di alkana jumlah C-nya 5, maka namanya adalah ya, ini kita kasih tanda dulu rantai utamanya. Iya, pentana ya. Nah, ini kalau di alkana pentana. Ingat, kalau 5 jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pentana ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk menentukan alkil. Yang mana alkil? Yang mana cabang? Cabang atau alkil yang mana? Nah, yang disebut sebagai cabang berarti yang tidak ada di rantai utama, tetapi dia terikat di rantai utama. Nah, yang ini alkil. Ingat, CH3 itu apa namanya? Ya, metil ya. Kemudian yang mana lagi alkilnya? Nah, ini juga alkil ya. Ini juga sama, CH3 metil juga. Nah, metil ya. Nah, ini satu lagi, ini cabang satu lagi, CH2 CH3 ya. Ini namanya etil. Nah, cabang etil ya. Kemudian langkah selanjutnya tadi kan rantai utama sudah, kemudian alkilnya sudah. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya adalah kita memberikan nomor atau penomoran. Nomorannya dari mana? Kita berikan nomor di rantai utamanya dari mana? Apakah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Penomoran itu ada aturannya juga ya. Nah, aturannya adalah penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang ya. Saya ulangi, yang terdekat dengan cabang. Yang mana yang terdekat dengan cabang? Coba kita hitung dari sini, dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kita lihat di sini, ini nomor 3 cabangnya yang ini. Cabang etil ini terikat pada atom C nomor 3. Nah, coba kita hitung dari kiri, 1, 2. Nah, ini ada cabang juga ya. 3, 4, 5 ya. Ini terletak pada nomor atom C nomor 2. Berarti yang kita pakai
penomorannya adalah dari kiri ke kanan ya, karena ini tadi kan nomor 2 berarti lebih dekat dengan ujungnya, cabang lebih dekat dengan ujung dibandingkan dengan yang ini ya. Coba kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, 1 2 3 4 5 ya. Rantai utamanya pentana tadi sudah kan. Oke, kita lanjut. Kita lihat cabangnya. Iya. Metil terletak pada nomor 2. Ya, kita lihat di sini. Ini C3 metil. Ini kan tadi sudah kita berikan nomor pada nomor 2. Kemudian metil lagi. Metil terletak pada nomor 2 lagi. Ya, benar ini. Kan ada 2 cabang metil nih. Metilnya ada 2. Yang sama-sama terletak pada atom C nomor 2 ya. Kemudian etil terletak pada nomor 3 ya, benar ini etil terletak pada nomor 3. Nah, jadi namanya adalah, ingat kalau kita memberi nama seperti aturan tadi, cabangnya dulu, nama cabangnya dulu, baru kita tuliskan rantai utamanya. Berarti ya 3 etil ya, ini 3 etil ya. Ingat kita dahulukan huruf E dulu, bukan M ya, yang ini kita, karena berdasarkan abjad dulu kalau penulisan alkil ya. 3 etil kemudian 2,2. Nah, 2,2 ini karena metilnya terletak pada nomor 2. Nah, satu lagi terletak pada nomor 2, makanya 2,2 dimetil. Nah, di ini karena jumlah metilnya ada 2. Ini metil, ini metil. Dimetil, jumlah metilnya ada 2. Pentana ya. Nah, pentana ini rantai utamanya. Jadi terakhir ya, ditulis ya. 3 etil, 2,2 dimetil, pentana. Oke, kita lanjut ke alkena, tata nama alkena ya. Tata nama alkena mengikuti tata nama alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Ya, tidak jauh beda tata nama alkana dan alkena, hanya di sini saya rasa ada yang membedakan. Di sini ada rangkap ya. Pertama seperti di alkana kita menentukan rantai utamanya ya. Rantai utama dulu. Yang mana rantai utama? Coba kita hitung. Ingat rantai utama atau rantai induk itu adalah yang terpanjang, jumlah C yang paling banyak. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini jumlah C yang terbanyak 1 2 3 4 5. Nah, sekarang nama dari rantai utamanya ini apa? 1 2 3 4 5. Jumlah C nya adalah 5. Kita lihat ini ada rangkap 2, ini menunjukkan alkena, berarti namanya pentena. Kemudian kita menentukan alkil atau cabang. Yang mana alkil? Ingat, yang tidak terdapat pada rantai utama. Contohnya yang ini CH3 ini merupakan alkilnya ya. Ya, namanya adalah metil, cabang metil ya. Ini juga sama. Nah, metil juga. Nah, kemudian penomorannya gimana sekarang? Ya, kalau di alkena penomorannya itu dimulai dari ujung yang terdekat dengan rangkapnya ya. Coba kita hitung. Kalau dari sini 1 2. Kalau dari sini 1 2 3. Nah, berarti penomorannya dari sini ya. Karena ini ya benar ya, 1 2 3 4 5. Rantai utamanya pentena ya. Kemudian cabangnya metil pada nomor 2 dan nomor 3. Nah, ikatan rangkapnya terdapat di atom C nomor 2 ya. Karbon nomor 2, benar ya. Nah, 1 2 ini kan rangkapnya terletak pada ini ya. Terikat pada atom C nomor 2. Nah, jadi nama senyawa tersebut adalah 2,3 dimetil 2 pentena. Oke, kenapa 2,3? Kan di sini metilnya terletak pada nomor atom C nomor 2 dan terletak pada atom C nomor 3. Ya, dimetil berarti ada dimetil. Oke.
Kenapa dua pentena? Karena di sini ikatan tangkap duanya ini terletak pada atom C nomor 2. Jadi nomor yang 2 ini diikutkan ya. Jadi namanya 2,3 dimetil 2 pentena. Baik, kita lanjut ke tata nama alkuna. Tata nama alkuna mengikuti tata nama alkena dengan mengganti akhiran ena menjadi una. Kita lihat contohnya. Ya, pertama kita harus menentukan rantai utamanya atau rantai induknya yang memiliki jumlah C yang paling banyak. Kalau sini ini ada 6, kalau lurus 6, kalau dia berbelok ke atas juga 6, kalau berbelok ke bawah ini 5. Nah, jadi pilihan kita antara lurus atau belok ke atas. Kita ambil ini sama saja sebenarnya, yang lurus sama yang berbelok ke atas. Kita ambil aja yang lurus ya, seperti ini. Nah, ini ada 6 ya, 1 heksuna ya. Heksuna, kenapa heksuna bukan heksana? Ingat, kalau udah rangkap 3 berarti ini alkuna ya. Alkuna berarti akhiran ena-nya itu diganti dengan una. Kemudian yang kedua, kita menentukan alkinnya, cabangnya. Ingat, alkyl bercabang itu yang tidak terdapat pada rantai utama. Ada 2 metil. Penomorannya sama seperti alkena dengan memperhatikan ujung yang terdekat dengan rangkap 3 ya. Kalau di alkuna itu rangkap 3. Yang mana yang terdekat dengan ujung? Kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Nomor 4 ini rangkapnya. Kalau dari sini 1, 2. Nah, ini nomor 2, berarti yang kita pakai penomorannya ya dari sini ya, dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya adalah rantai utamanya heksuna, oke. Kemudian cabangnya terletak pada nomor metil pada nomor 4 dan 5 kan, sama-sama metil. Kemudian ikatan rangkap 3-nya terletak pada C nomor 2. 1, 2 ya, ini terikat pada atom C nomor 2. Jadi nama senyawa tersebut adalah 4,5 dimetil 2 heksuna. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.